Sebagian orang merasa sangat kesulitan dalam menulis artikel. Padahal jika mereka tahu tekniknya, artikel jenis apapun bisa ditulis dalam waktu yang sangat singkat. Halo Sunbay, di video kali ini Sunflower akan membagikan tutorial cara menulis artikel bagi pemula. Video ini tentu sangat bermanfaat bagi kamu yang ingin menulis artikel untuk dipublikasikan di blog atau untuk kebutuhan kerja sebagai content writer di sebuah perusahaan. Nah, gak usah terlalu panjang lebar ya. Yuk simak videonya. Sebenarnya ada beberapa tahapan yang bisa kamu lakukan dalam menulis artikel, mulai dari pencarian ide hingga editing. Oke, Sunflower akan jabarkan apa saja tahapannya secara detail. Berikut adalah tahapan menulis artikel bagi pemula. Pertama, ketahui permasalahan atau topik yang akan dibahas di dalam artikel. Jika kamu bekerja sebagai penulis artikel di suatu perusahaan, maka kamu nggak perlu bingung mencari topik yang akan dibahas. Biasanya, perusahaan akan menyediakan keyword atau kata kunci yang bisa dijadikan topik pembahasan. Contohnya, jika keyword yang kamu dapatkan adalah buku self-improvement, maka artikel harus fokus membahas informasi detail terkait topik tersebut. Misalnya saja, kamu mau bahas topik tentang buku self-improvement, maka isi artikelnya pun membahas buku-buku self-improvement yang kamu rekomendasikan untuk pembaca. Namun, jika tujuan kamu menulis artikel adalah untuk dipublish di blog pribadi, maka kamu perlu mencari topik untuk ditulis. Kamu bisa menulis topik yang kamu kuasai atau sesuai dengan bidang yang kamu geluti sekarang. Kamu juga bisa menulis artikel dengan topik-topik yang memang kamu sukai, sehingga kegiatan menulis bisa lebih mengalir. Jika tujuan penulisan artikel adalah untuk mendapatkan penghasilan dari blog, maka kamu perlu melakukan riset keyword. Kamu dapat menggunakan tools tertentu untuk mendapatkan keyword atau kata kunci yang banyak dicari oleh pengunjung Google. Tools tersebut antara lain Ubersuggest, SEMrush, dan lain sebagainya. Catatan, ini hanya berlaku bagi kamu yang mau jadi blogger ya. Tahap menulis yang kedua yaitu mencari ide. Ketika kamu sudah mengetahui topik yang akan dibahas di dalam artikel, selanjutnya kamu perlu memiliki ide. Kira-kira mau bahas apa ya di artikel? Nah, inilah yang harus kamu tentukan sejak awal. Untuk mendapatkan ide, kamu bisa melibatkan pendapat pribadi berdasarkan pengalaman kamu. Kamu juga bisa membagikan pengetahuan terkait topik jika memang topik tersebut ada hubungannya dengan bidang yang kamu kuasai. Tapi, jika topik yang akan dibahas tidak kamu kuasai, maka membaca referensi-referensi di internet adalah solusi terbaik. Minimal bacalah 3 situs kredibel di internet untuk mendapatkan ide. Contohnya saja, jika topiknya cara mengatasi insomnia. Kamu bisa riset informasi yang berkaitan dengan topik tersebut di beberapa situs. Kira-kira apa ya yang dibahas oleh beberapa situs di internet terkait topik tersebut? Mungkin saja kamu akan mendapati info terkait definisi insomnia, penyebab insomnia, hingga cara mengatasinya. Nah, info-info tersebut bisa kamu jadikan sebagai ide pembahasan artikel. Tahap yang ketiga yaitu outlining. Outlining adalah proses menulis poin-poin penting yang akan kamu bahas di dalam artikel. Bisa dibilang ini adalah kerangka artikel yang akan kamu tulis. Tujuannya agar pembahasan kamu tidak out of topic atau terlalu melebar kemana-mana. Jadi outlining ini perlu ya. Contohnya saja jika kamu dapat topik Candi Borobudur. Kira-kira poin-poin apa ya yang akan kamu cantumkan di dalam artikel? Nah, inilah fungsinya outlining. Nah, sekarang coba amati contoh outline berikut. Misalkan saja topiknya Candi Borobudur. Setelah mencari ide di beberapa situs, maka ditemukan ide pembahasan seperti harga, lokasi, daya tarik, fasilitas, aktivitas, tips berkunjung, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan beberapa poin yang bisa kita cantumkan dalam artikel. Antara lain, harga tiket masuk Candi Borobudur, lokasi dan rute menuju Candi Borobudur, daya tarik Candi Borobudur, fasilitas di Candi Borobudur, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan,
hingga tips berkunjung ke Candi Borobudur. Nah, poin-poin tersebut bisa lebih bervariasi ya, tergantung dari hasil riset kamu. Oh ya, sekedar info, pastikan untuk menyesuaikan jumlah poin yang akan dibahas dengan jumlah katanya. Jika jumlah kata yang ditargetkan tidak terlalu banyak, maka fokus saja pada poin-poin yang paling penting untuk dibahas. Misalnya, harga tiket, lokasi, daya tarik, dan fasilitas. Jika jumlah kata yang ditargetkan banyak, maka kamu bisa menambahkan poin-poin yang berkaitan dengan topik. Tahap yang keempat yaitu proses menulis. Jika kamu sudah menyiapkan outline, maka tahapan selanjutnya adalah menulis artikel. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa membuat paragraf pembuka sebagai pengantar. Untuk membuat paragraf pembuka, kamu bisa membahas dari hal umum ke hal spesifik atau sebaliknya. Dalam paragraf pembuka sendiri, kamu bisa mencantumkan definisi topik, fakta menarik, atau fakta mengejutkan yang mampu membuat orang lain tertarik untuk membaca artikel kamu sampai akhir. Kamu juga bisa melontarkan pertanyaan kepada pembaca yang mana dapat membuat mereka bertanya-tanya hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan membaca. Nah, tips-tips dalam membuat paragraf pembuka ini nantinya akan Sunflower bahas di video berikutnya secara detail. So, stay tuned! Jika sudah membuat paragraf pembuka, selanjutnya adalah membuat konten atau isi artikel. Pada bagian ini, kamu bisa mengembangkan poin-poin yang sudah kamu buat menjadi paragraf-paragraf yang informatif. Tentu saja harus disesuaikan dengan sumber yang dijadikan rujukan. Jadi jangan asal nulis ya, dan jangan asal copy-paste. Pastikan untuk melakukan parafrasa atau menyampaikan kembali info yang sudah ada dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Lalu, apa sih yang akan dibahas di paragraf? Mungkin kamu bertanya-tanya, gimana sih cara mengembangkan paragraf? Nah, untuk mengembangkan paragraf, kamu bisa mencantumkan argumen atau fakta-fakta terkait topik, sehingga kamu bisa menjelaskannya dalam bentuk paragraf. Nah, contohnya saja, Sunflower punya poin seperti ini. Sekilas info tentang Puncak Brakseng Cangar. Contoh pembuatan paragrafnya seperti ini. Sekilas info tentang Puncak Brakseng Cangar. Jika Anda suka menikmati pemandangan alam khas pegunungan, wisata yang terletak di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji ini wajib sekali untuk dikunjungi. Wisata alam yang telah dirilis pada pertengahan 2020 ini merupakan destinasi baru hasil kerjasama antar warga Desa Sumber Brantas Kota Batu dengan sekelompok mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Puncak Brakseng ini sendiri berada di ketinggian 1.700 mdpl dan dikelilingi oleh jurang, lembah, serta deretan pegunungan yang hijau. Tentunya, di sana Anda bisa menikmati indahnya pemandangan pegunungan bersama orang tercinta. Bukan hanya itu, pemandangan para petani yang bercocok tanam juga akan Anda temui saat berkunjung ke sana. Nah, dari contoh di atas, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa argumen dan juga info penting ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan topik, yaitu topiknya adalah Puncak Brakseng Cangar. Itu adalah contoh dari pengembangan paragraf. Tahapan yang kelima dari proses menulis artikel adalah editing. Jika proses menulis sudah selesai, maka hal yang harus kamu lakukan adalah editing. Dalam proses editing ini, ada beberapa hal yang harus kamu periksa. Hal tersebut antara lain, typo atau kesalahan penulisan, tanda baca, kata-kata yang perlu dibuat miring, hingga relevansi antar satu kalimat dengan kalimat lainnya. Sekarang kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu memeriksa orisinalitas artikel. Orisinalitas sangatlah penting dalam penulisan artikel. Untuk mengetahui apakah tulisanmu terplagiat atau tidak, kamu bisa memeriksanya di tools atau alat pemeriksa plagiarisme. Ada banyak sekali tools di internet yang bisa kamu pakai, seperti Small SEO Tools Plagiarism, Duplichecker, hingga Copyscape. Nah, sekarang kamu udah tahu kan tahapan menulis artikel yang baik dan benar? Jika kamu tertarik untuk mendapatkan informasi seputar penulisan artikel, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu bisa mengetahui update terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Stay happy and healthy. Bye!